Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Hai, apakah Anda merasa akhir-akhir ini pengeluaran semakin besar dan tabungan semakin menipis? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya konsumerisme dan pamer harta memang marak. Tapi, di sela-sela tren itu, muncul juga gerakan tandingan yang lebih bijak dan hemat. Kali ini, kita akan membahas 10 tren hidup hemat yang diprediksi akan booming di tahun 2024. Tren-tren ini bukan sekadar cara menghemat uang, tapi juga gaya hidup yang lebih mindful dan berkelanjutan. Jadi, mari kita bahas tren-tren menarik ini. Permintaan hunian yang minimalis. Tren yang pertama yakni, rumah besar bukan lagi simbol kemewahan. Kini, orang menginginkan hunian yang lebih kecil, praktis, dan ramah lingkungan. Itu dikarenakan biaya utilitas rendah, perawatan mudah, dan hidup simpel menjadi daya tarik utama tren ini. Generasi sandwich pilih rumah orang tua. Biaya kuliah tinggi, harga rumah melonjak, dan persaingan kerja ketat, inilah realita yang dihadapi generasi muda. Tak heran, tinggal bersama orang tua menjadi pilihan untuk membangun pondasi finansial yang kuat sebelum hidup mandiri. Generasi sandwich adalah sebutan untuk generasi yang harus menanggung beban finansial dua generasi sekaligus, yaitu orang tua dan anak. Kondisi ini membuat generasi sandwich sulit untuk mandiri secara finansial. Tinggal bersama orang tua dapat menjadi solusi bagi generasi sandwich untuk menghemat biaya hidup. Selain itu, tinggal bersama orang tua juga dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan. Bisnis model asuransi. Ingin asuransi murah tapi takut tidak terpakai? Tenang, bisnis model asuransi kini merambah ke berbagai sektor. Bayar rendah dengan risiko yang kecil, inilah konsep yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, asuransi perjalanan yang hanya menanggung biaya pembatalan perjalanan jika terjadi kondisi tertentu, seperti sakit atau bencana alam. Atau, asuransi perangkat keras yang hanya menanggung biaya perbaikan atau penggantian jika terjadi kerusakan dalam jangka waktu tertentu. Pasar barang bekas menggeliat. Lupakan stigma barang bekas murahan, ada beberapa platform yang terkenal, salah satunya, Facebook Marketplace yang telah mengubah pasar barang bekas menjadi lahan berburu harta karun. Hemat, unik, dan berkelanjutan, inilah alasan mengapa membeli barang bekas kembali diminati. Anda bisa menemukan berbagai macam barang bekas di pasar ini, mulai dari pakaian, elektronik, hingga furnitur. Bahkan, ada juga barang-barang antik dan langka yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kemungkinan bisa dijual kembali dengan harga lebih mahal. Trend do-it-yourself. Internet meledakkan tren, lakukan sendiri. Memperbaiki barang elektronik, mengecat rumah, hingga membuat furnitur, kini semua bisa dipelajari secara online. Tak hanya hemat, DIY juga melatih kreativitas dan keterampilan baru. Dengan DIY, Anda bisa menghemat biaya perbaikan atau penggantian barang. Selain itu, Anda juga bisa menciptakan barang-barang unik yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya Anda. Alternatif tapi tanpa fasilitas tambahan. Ingin bepergian atau makan enak tanpa menguras dompet? Pilihlah alternatif tanpa fasilitas tambahan. Maskapai penerbangan low cost, hotel dengan kamar standar, atau restoran sederhana menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau. Maskapai penerbangan low cost menawarkan tiket pesawat dengan harga yang jauh lebih murah daripada maskapai penerbangan tradisional. Namun, Anda harus siap untuk mengorbankan fasilitas tambahan, seperti bagasi gratis atau makanan dan minuman. Hotel dengan kamar standar juga menawarkan harga yang lebih terjangkau daripada hotel mewah. Namun, Anda harus siap untuk menerima kamar yang lebih kecil dan sederhana. Restoran sederhana menawarkan harga yang lebih murah daripada restoran mewah. Namun, Anda harus siap untuk menerima suasana yang lebih sederhana dan tidak terlalu eksklusif. Toko dengan bergaya rak-rak. Estetika mewah minggir dulu.
Toko-toko gaya rak dan rak kini digemari karena fokus pada harga bersahabat. Desain simpel dan fungsional menjadi ciri khas toko-toko ini, cocok untuk para pemburu produk berkualitas dengan harga miring. Toko gaya rak dan rak biasanya menjual berbagai macam produk, mulai dari pakaian, elektronik, hingga peralatan rumah tangga. Produk-produk yang dijual di toko ini biasanya adalah produk yang sudah tidak lagi trendy atau produk yang diproduksi secara massal. Restoran tanpa pamor. Ingin merasakan pengalaman kuliner nikmat tanpa embel-embel mewah? Restoran tanpa fasilitas tambahan siap menjadi pilihan Anda. Suasana hangat, nyaman, dan tentunya harga yang ramah kantong menjadi keunggulan tempat makan seperti ini. Restoran tanpa fasilitas tambahan biasanya terletak di pinggiran kota atau di daerah yang tidak terlalu ramai. Restoran-restoran ini biasanya dikelola oleh keluarga atau orang-orang yang memiliki passion di bidang kuliner. Usaha kecil dan cinta tunai. Usaha kecil mendorong transaksi tunai untuk menghindari biaya penukaran kartu kredit. Insentif untuk pembayaran tunai semakin umum karena bisnis berusaha meminimalkan biaya transaksi. Hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pelanggan dapat menghemat biaya tambahan yang terkait dengan penggunaan kartu kredit, dan bisnis dapat menghindari membayar biaya merchant yang dibebankan oleh perusahaan kartu kredit. Kaya gaya sederhana. Pamer harta lewat barang mewah sudah ketinggalan zaman. Kini, konsep kaya gaya sederhana justru yang disorot. Hidup bijak, berinvestasi cerdas, dan menikmati hal-hal sederhana menjadi simbol kekayaan sejati di era ini. Konsep kaya gaya sederhana didasarkan pada pemahaman bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada barang-barang yang dimiliki, tetapi pada kualitas hidup yang dinikmati. Orang yang kaya gaya sederhana biasanya lebih fokus pada hal-hal yang penting bagi mereka, seperti keluarga, kesehatan, dan hubungan. Mereka juga lebih cenderung untuk berinvestasi untuk masa depan, daripada menghabiskan uang untuk barang-barang mewah yang tidak akan bertahan lama. Nah, itulah ke-10 tren hidup hemat yang diprediksi akan booming di tahun 2024, menawarkan berbagai cara untuk menghemat uang dan meningkatkan kualitas hidup. Tren-tren ini tidak hanya berfokus pada penghematan, tetapi juga pada gaya hidup yang lebih mindful dan berkelanjutan. Sekian dan semoga bermanfaat. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.